tidak ada masalah. Karena semuanya ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya, itu yang pasti ya. Jadi nggak usah terlalu menjadikan dramatis gitu, nggak ada, biasa aja. Apalagi kita melihat sejarah ya, sudah menyaksikan isi Al-Quran yang menceritakan orang-orang di masa lalu bagaimana. Tidak ada yang aneh, semuanya sama. Rawahu ngriwatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi an Anas bin Malik, saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa minha lan iku setengah saking amarat. Wa minha lan setengah saking amarat. Jangan dijadikan khobar muqaddam ya, enggak usah. Yakunu bakal ono fi akhir zamani, ing dalem akhir zaman sapa ubadun pira-pira ahli ibadah, ritualnya dikit-dikit ritual gitu. Juhalun kang bodoh-bodoh, wa qurra'un lan pira-pira ahli maca, qori ya, terutama ini kesannya negatif loh ya. Kalau Anda belajar kitab tasawuf, di dalam literatur tasawuf, kebanyakan qurra itu negatif. Nah, saya juga dulu waktu kecil itu mengharamkan belajar qori, belajar qiraah itu. Karena saya anggap orang kalau sudah bisa qori ya, jadi qori. Paling-paling cuma diundang walimah khitan, walimah nikah gitu ya. Kemudian ya, seremoni-seremoni yang sifatnya itu seperti itu, dan imbalannya cuma berkat. Maka sejak kecil saya menganggap bahwa itu ya, apa itu sepele gitu. Tapi waktu kuliah pengen banget bisa. Alangkah indahnya baca Quran itu dengan lagu-lagu yang bagus, dengan suara yang bagus. Tapi sudah enggak, mulutnya sudah sulit ya, sudah perasaan malunya itu sudah tidak bisa dihilangkan. Fasakotun kang fasek sapa qurra, niatnya salah, maka tidak heran ada kiai Quran ya, seperti Kiai Arwani itu mengharamkan MTQ. Tidak salah. Karena apa? Itu menghina Al-Quran, Apalagi dapat hadiah terus mengatakan ini barokah Al-Quran. Hina sekali. Tidak sepadan ya. Satu ayat aja dihargai 1 miliar itu nggak sepadan. Itu penghinaan. Justru yang menghina Al-Quran itu orang yang terjun di Al-Quran gitu. Makanya hati-hati, nggak sepadan, seberapapun banyaknya itu nggak seimbang dengan Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad aja ditawarkan ya, seumpama matahari itu di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Nah, beliau enggak, dia pilih Al-Quran. Kok kita mengatakan yang sepele ya, yang hina gitu. Nah, jangan sampai menghina Al-Quran dengan seperti itu. Tapi jarang disadari gitu ya, Rawahu ngriwatake ing hadis atau ngriwatake ing ini ya, tentang fi akhir zaman juhalun itu. Abu Naim fil khilyatin, dalam kitab Al-Khilyah. Mungkin ini Khilyatul Auliya ya, saya enggak tahu. Wal Hakim lan Imam Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak.
An Anasin saking Anas radhiyallahu anhu aidon kalimale. Ubadun juhal itu apa? Orang-orang yang beribadah ya, tetapi tidak memakai ilmu. Rajin ke masjid tetapi nggak mau belajar fikih, nggak ngerti syaratnya sholat itu apa, rukunnya bagaimana, sunnah-sunnahnya apa saja nggak tahu dia, tapi rajinnya minta ampun untuk ibadah ya. Umroh berkali-kali tetapi ilmunya umroh itu bagaimana nggak tahu ya, karena apa? Ikut-ikutan seperti itu ya. Zikir jamaahnya kemana-mana tetapi nggak punya ilmu. Temennya nangis ikut nangis, dia nggak ngerti, dia hanya terbawa perasaannya saja. Padahal agama itu bukan perasaan ya. Agama itu ilmu, ada teorinya. Ulama sudah mengupas itu semua. Makanya kita wajib belajar yaitu mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Dengan amal tanpa ilmu itu ditolak ya. Bahkan ada kitab Tanwirul Qulub yang mengatakan bahwa orang tidak bisa membedakan sunnah itu ab'ad atau sunnah hai'ah misalnya, tidak bisa membedakan syarat dan rukun ya. Tidak bisa membedakan rukun dan sunnah, nggak sah sholatnya. Ya memang betul kalau dipikir-pikir itu betul itu. Sampai segitunya pentingnya ilmu. Melakukan sesuatu kok tidak sadar apa yang dilakukan. Ini kan seperti orang mabuk. Orang mabuk, bagaimana mau sah orang mabuk itu? Makanya orang mabuk dilarang untuk mengerjakan sholat karena dia tidak sadar tentang apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan itu nggak sadar. Bamin halan setengah saking amarat la takumu ora bakal jumeneng apa asa atau kiamat hatta yatabaha sehingga agreng-agrengan merasa apa ya, yatabaha itu sombong-sombongan, sapa nasu menungso mewah-mewahan ya, mewah-mewahan fil masajidin dalam piro-piro masjid, bangunannya itu mewah-mewah, bersaing dalam kemewahan. Bukan berarti tidak dilarang ya, tidak dilarang. Misalnya dibikin nyaman itu tidak masalah, dipasang AC ya. Kemudian kebersihannya dimaksimalkan, tidak ada masalah, justru itu Islam gitu loh. Tapi kalau kemegahannya yang dikedepankan ya, bersaing dalam kemegahan nggak boleh. Kalau untuk menciptakan kenyamanan ya, karpetnya yang halus, yang bagus, yang tebal, nah itu bagus lah orang. Kalau saya milih yang begitu, ngapain ini sholat di masjid yang karpetnya itu sudah bodol ya, nggak ada ininya, nggak ada seratnya, sakit di dahi, kotor lagi ya, pasti saya milih yang bersih pasti gitu. Yang bersih itulah yang Islam, jadi bukan yang kotor, yang jorok, yang zuhud itu katanya zuhud ya. Bahkan orang membawa sajadah di masjid itu dicela. Sekarang orang malah bawa sajadah sendiri di masjid, karpetnya diambil ya. Nah, manusia begitulah, dia berpendapat tetapi memaksakan pendapatnya untuk orang lain, memponis orang lain gitu ya. Itu sombong orang itu, bawa sajadah ke masjid, tidak tawadhu. Orang kok menilai kok apa ya? Nah, itu nafsu, memang sengaja ingin menjatuhkan orang dengan argumen semacam itu. Ya, kelihatan sekali niatnya itu jelek. Padahal Islam itu nggak begitu. Itu ya tabaha
annasu fil masjid, tapi masjidnya sepi ya, masjidnya megah. Anda bisa lihat di Madura, di daerah-daerah orang Madura itu, kemudian di Lombok ya, masjidnya luar biasa. Tapi yang jamaah tidak banyak. Kenapa tidak lebih baik jamaahnya banyak meskipun masjidnya sederhana gitu ya? Yang lebih dipacu sebenarnya jamaahnya itu, kekompakannya, rukunnya, kerjasamanya, keterbukaannya, itu yang seharusnya dikembangkan gitu, dimunculkan, bukan kemegahannya itu. Pengajiannya dia ngundang dari orang jauh gitu ya, ya standarnya mobil, aduh gitu. Bukan karena alimnya, bukan karena ilmunya ya, tapi karena terkenalnya, karena ya seperti itu kenyataannya. Rawahu ngriwatake ing la taqumu sa'atu hatta yatabaha itu sapa Imam Ahmad, Imam Ahmad fi musnadi, ing dalam kitab musnade Ahmad, Imam Ahmad. Ini kitabnya bagus sekali. Saya belum punya ya, tapi saya pernah membaca di perpustakaan swasta. Wa Abu Dawud lan Abu Dawud fi sunani, dalam kitab sunane Abu Dawud an Anasin radhiyallahu anhu, saking Anas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.